Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma Ainun dengan NIM 18472400029. Di video kali ini saya akan menjelaskan teknik pemberian skor, pengubahan skor dengan penilaian acuan patokan, dan pengubah skor dengan penilaian acuan normatif. Nah, yang pertama yaitu teknik pemberian skor. Apabila Anda membuat penskoran dan pembobotan butiran soal suatu tes, maka yang harus diperhatikan adalah tingkatan dalam setiap domain atau kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, bentuk perangkat tes yang baik adalah tes yang butir-butir soalnya disusun dengan memperhatikan komponen-komponen tingkatan dalam suatu domain dan tersusun lebih dari satu bentuk tes. Sebelum atau selama pembuatan soal tes, Anda harus merencanakan bentuk-bentuk penskoran yang akan diberlakukan. Hal ini akan dapat membantu Anda dalam melaksanakan prinsip objektif dan metodik dalam kegiatan penskoran, sehingga tidak terkesan asal pemberi skor. Nah, hasil penskoran yang terencana akan memudahkan kegiatan berikutnya dalam penilaian, yaitu mengkonversi skor hasil belajar menjadi skor prestasi atau nilai standar. Selanjutnya yaitu subunit kedua, yaitu mengubah skor dengan penilaian acuan patokan. Pendekatan penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif adalah dua pendekatan penilaian yang digunakan untuk mengubah skor mentah menjadi nilai standar. Nah, umumnya penilaian acuan patokan ini digunakan untuk menilai kualifikasi prestasi siswa dengan tolak ukur pada skor teoritis perangkat tes dan batas minimal ketuntasan, sedangkan penilaian acuan normatif digunakan untuk menilai kualifikasi siswa dengan membandingkan nilai prestasi mereka dengan sesama teman di kelas atau kelompoknya. Nah, pendekatan penilaian acuan patokan sebaliknya digunakan pada pelaksanaan tes yang menggunakan perangkat tes terstandar secara reliabilitas dan validitas. Nah, untuk menyusun pedoman konversi skor kasar menjadi nilai dan kualifikasi dapat dilakukan dengan model skala 100 dan skala 5. Adapun pada mengubah skor dengan penilaian acuan normatif, sebagai pendekatan penilaian acuan normatif dapat digunakan pada perangkat tes standar maupun tidak terstandar. Nah, unsur yang paling pokok dalam penilaian dalam memilih penilaian acuan normatif sebagai pengolahan skor menjadi nilai adalah pertimbangan bahwa karakteristik atau tingkat kepandaian peserta didik dapat dalam suatu kelompok identitas sebagai karakteristik populasinya, artinya distribusi tingkat kepandaian mereka kurang lebih bersifat seperti kurva normal. Maka nilai yang diperoleh peserta didik melalui penilaian acuan normatif memiliki keragaman relatif. Hal itu terganggu dari sudut pandang
Anda sebagai guru. Nah, nilai suatu materi pembelajaran seorang peserta didik hasil penilaian acuan normatif memiliki makna berbeda, atau nilai ini nilai itu Anda bandingkan dengan peserta didik atau satu tingkat. Nah, satu sekolah maupun satu mata pelajaran, penilaian acuan normatif sebagai pendekatan penilaian dapat dilakukan dengan model skala 5 dan skala 9, skala 11, dan Z-score dan T-score. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.